Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang hebat, soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Bagaimana juga suasana hati anak-anak pada hari ini? Ibu doakan semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu berharap juga suasana hati anak-anak hari ini selalu bahagia dan ceria. Anak-anak ibu yang hebat, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita belajar di tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran yang pertama, MAPEL, IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, membedakan macam-macam magnet secara benar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir. Anak-anak ibu yang hebat, tahukah anak-anak bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Yuk kita baca wacana tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Edo, Udin, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung air di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cindera mata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya, pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan oleh tiap negara ASEAN. Nah, kita lihat pertanyaan berikut. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Jawabannya karena mereka akan mengunjungi pameran ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. Pertanyaan berikutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Beni? Jawabannya, Beni bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia.
Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman yang diperoleh oleh Udin? Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam serta budaya setiap negara ASEAN. Pertanyaan berikutnya, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang paling menarik menurutmu dan mengapa? Jawabannya, mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar mendapat pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Nah, kemudian tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Jawabannya, 3 hal yang menarik dari teks tersebut adalah: pertama, pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota. Yang kedua, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. Yang ketiga, menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Anak-anak ibu yang hebat, tahukah anak-anak bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana pula peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, ikut serta dalam MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, mengikuti salah satu perilaku ekspor dan impor barang. Kemudian yang ketiga, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Dan yang keempat, mewujudkan ASEAN Aceh Forward Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sekitar industri. Anak-anak ibu yang hebat, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Ayo kita pelajari lagi. Pertanyaannya, apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet dan apa yang kamu ketahui tentang magnet? Nah, magnet adalah benda-benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda tertentu. Contoh penggunaan magnet pada beberapa benda sehari-hari, misalkan pada pintu kulkas, kemudian pada tutup kotak pensil, dan pada jarum kompas. Bentuk-bentuk magnet, ada beberapa bentuk magnet. Yang pertama ada magnet batang, kemudian magnet silinder, ada juga magnet jarum, kemudian ada magnet ladam, dan ada magnet lingkaran. Pertanyaannya, apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan utara. Pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Jenis magnet ada 2, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Kemudian, apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Jawabannya, simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan pada magnet. Pertanyaan berikutnya, jelaskan perbedaan bentuk-bentuk magnet. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk seperti balok. Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke 2 arah yang berlainan. Magnet ladam merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat dan gaya magnetnya sangat kuat. Daerah yang disebut kutub magnet ada 2.
Ada kutub magnet yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara, magnet itu singkatan dari north yang berarti utara. Sedangkan S kutub selatannya, singkatan dari south yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau lada dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung magnet tersebut. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar, salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Kemudian mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet seperti pengeras suara, remote TV, dan kabel yang merupakan contoh-contoh lainnya. Anak-anak ibu yang hebat, kamu masih ingat berbagai lomba yang diadakan di pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Ayo, kita pelajari lebih lanjut. Pertanyaannya, apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja formulir yang kamu ketahui? Dalam formulir biasanya terdapat data-data diri seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Berikut adalah contoh dari formulir pendaftaran. Pertanyaannya, apa saja yang kamu temukan dalam formulir tersebut? Yang ditemukan dalam formulir tersebut adalah judul formulir, kolom pengisian, identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Jawabannya, tujuan formulir. Kemudian formulir A untuk mendaftar lomba cerdas cermat ASEAN, sedangkan formulir B untuk mendaftar ekstrakurikuler. Pertanyaan berikutnya, mengapa formulir itu kita butuhkan? Jawabannya, karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih anak-anak ibu yang hebat. Pesan ibu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.